أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang kucintai karena Allah. Tiada kebahagiaan dalam hidup sesaat di dunia ini selain kesempatan bertaubat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kesempatan bertaubat. Dan itu tanda rahmat Allah kepada makhluknya yang berdosa untuk menjadi hamba pilihannya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak satu pun di antara kalian yang diberi kesempatan bertaubat oleh Allah. Tidak satu pun di antara kalian yang diampuni oleh Allah. Tetapi Allah memilih siapa di antara hambanya yang diberi kesempatan bertaubat olehnya, lalu diampuni dosanya oleh Allah. Maha mendengar Allah, lagi maha mengetahui. Allahu Akbar walillahil hamd. Idza ahaballa abdan atallah fursatat taubah. Bila Allah mencintai hambanya, maka hamba itu diberi kesempatan bertaubat. Ikhwah, jantung kita masih berdenyut. Ikhwah masih bisa menyaksikan dakwah ini. Berarti ini rahmat Allah, ini barokah Allah, ini karunia Allah. Agar kita segera memanfaatkan kesempatan ini, mumpung masih hidup. Umur kita bertambah tapi usia kita berkurang. Makin hari, jam, menit, detik, makin dekat dengan jadwal kematian. Hanya orang bodoh yang menyia-nyiakan kesempatan taubat. Kalau sudah mati, terjadilah kiamat bagi kita. Kiamat. Allahu Akbar walillahil hamd. Kematian datang sekonyong-konyong. When, where, how, kita tidak pernah tahu. Tapi pasti mati. Ayo ikhwah. Allah menunggu hambanya untuk bertaubat kepadanya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kau hambaku, tak kala kau melakukan maksiat, kau pergi meninggalkanku. Tapi aku tidak pernah bosan menunggumu sampai kau bosan melakukan maksiat. Tak kala kau bosan melakukan maksiat, lalu kau pulang kembali kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim, wallahu tawwabur rahim. Allah maha pengampun, maha penyayang. Allah maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Allah terlalu sayang pada kita. Semua nikmat sudah diberikan untuk kita. Maka gunakan nikmat yang terindah dalam hidup ini. Nikmat kesempatan bertobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah mohon ampunan Allah,
Bersegeralah saudara-saudaraku bertaubat kepada Allah. Dan surga yang Allah persiapkan untuk hamba yang sungguh-sungguh bertaubat. Surga untuk hamba yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Dan luasnya seluas langit dan bumi. Allahu Akbar, Allah sayang pada kita. Kita masih hidup, jantung masih berdenyut. Allahu Akbar. Segeralah bertaubat. Ya Allah, terimalah taubat Arifin. Terimalah taubat penduduk negeri kami Indonesia, kaum muslimin muslimat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ampuni kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Bimbing kami agar taubat kami taubatan nasuha. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد walam yakun lahu kufuwan. Dengan dia, bila kita cermati dan kita renungkan ayat ini, kita akan mendapatkan tauhid yang sebenarnya, yaitu suatu keyakinan bahwa Allah yang wajib disembah adalah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan satu ajaran luar biasa kepada kita. Baginda menyebutkan kullu syai'in dhi balin la yubtada'u bismillah fahuwa aqta'. Setiap perkara baik tidak diawali dengan menyebut namanya, menyebut nama Allah, maka dia akan terputus. Artinya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah adalah satu keniscayaan yang seyogianya kita mengejar, mencari dan kemudian menjemputnya. Rahmat Allah adalah impian setiap orang beriman. Para ulama mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Setidaknya ada 3 permohonan yang kalau Allah ijabah, maka hidup kita akan terkucuri rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk minta Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah, karuniakan kepada kami pertolongan agar lisan ini tetap mampu menyebut asmamu, mensyukuri atas segala nikmat karuniamu, dan bisa menjadi sebaik-baik hambamu. Pemirsa yang budiman, kita kalau ingin menghadirkan rahmat Allah dalam kehidupan kita, maka 3 hal yang tidak boleh kita tinggal. Pertama, biasakan lisan untuk berzikir kepadanya. Yang kedua, agar rahmat Allah terus turun dalam hidup dan kehidupan kita, jangan lupa mentalitas bersyukur. Jangan pernah kita tinggal. Syukur atas segala karunia. Sesungguhnya hidup ini kita tidak pernah bisa merencanakan, menentukan, apalagi menentukan. Zat Maha Penentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hidup dalam keadaan apapun,
kita seyogianya terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, agar rahmat terus menemani hidup kita. Pastikan agar kita terus dalam posisi menjadi hamba Allah yang terbaik. Tentu ukuran baik adalah ukuran yang kita pakai berdasarkan ukuran pencipta yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi hamba yang terbaik, maka gunakanlah ukuran-ukuran yang menciptakan kita. Ingin jadi orang baik, maka jawabannya cuma satu. Ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun di dunia ini yang sesungguhnya tidak taat kepada Allah. Seluruh kita taat. Ada orang yang taat secara sukarela, ada orang taat secara terpaksa. Kita punya usia, makin tambah hari, usia makin bertambah. Dari kita makin tua. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyetop ketuaan. Semua kita bakalan tua. Itu artinya kita sebenarnya tunduk kepada Allah. Secara kejadian awal kita sudah tunduk kepada Allah. Kita lahir tidak pernah minta, saudara. Kita mempunyai penyakit apa, mempunyai hidup seperti apa, itu mutlak aturan Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap kita, orang-orang beriman seyogianya hidup terus menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pastikan agar lisan ini adalah lisan yang terbiasa berzikir menyebut asmanya. Lalu kemudian pastikan hati kita hati yang terus pandai mensyukuri nikmat karunia-Nya. Dan pastikan diri kita selalu melangkah ke jalan yang menyebabkan kita menjadi hamba-hamba terbaik. Banyak konsep-konsep kebaikan yang dikeluarkan oleh banyak teori. Tetapi buat orang beriman, satu teori yang wajib kita pakai, yakni teori taat. Teori taat, teori tunduk, teori patuh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan lemah. Tetapi bukan berarti orang lemah itu tidak bisa berusaha. Allah berikan setiap kita kesempatan untuk berusaha maksimal agar kita jadi hamba-hamba yang terbaik. Ingin menjadi hambanya terbaik, taati aturan Allah. Insya Allah rahmat Allah akan turun. Kita bisa mendengarkan tausiah, bisa ngaji, kemudian kita memperbaiki diri. Hari ini, seterusnya tambah usia, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda hidup kita mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang tambah usia, tambah dekat kepadanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Masjid merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini. Di sanalah tempat peribadatan seorang hamba kepada Allah, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah semata. Dari sanalah titik pangkal penyebaran tauhid. Allah telah memuliakan masjid baik daripada masjid Allah di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira bagi orang beriman yang senantiasa sholat berjamaah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Basyiril masaina fizzulami ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah." Berikanlah kabar gembira kepada orang yang senantiasa melangkahkan kakinya menuju masjid pada waktu gelap gulita. Dengan apa kabar gembiranya? Bin nuri tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang penuh dengan terang benderang di hari kiamat. Orang yang berusaha menghadap Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat berjamaah di masjid pada waktu gelap gulita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah kepada dia nanti di hari kiamat, di yaumil kiamah, di mana tidak ada pertolongan, di mana tidak ada perlindungan kecuali pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa hadiah yang Allah berikan kepada orang beriman yang senantiasa melangkahkan kakinya menuju masjid? Bin nuri tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang penuh dengan terang benderang di hari kiamat. Di hari kiamat nanti, masjid akan datang kepada kita. Di waktu gelap gulita kita mendatangi masjid. Maka ketika kita mendapatkan kegelapan hari kiamat, maka masjid itu akan datang kepada kita. Ia akan mencari kita. Mana orang beriman yang waktu hidup di dunia, ia senantiasa mendatangi aku? Mana orang yang beriman yang waktu hidup di dunia, dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali di masjid? Maka saat ini ketika tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, aku akan membawa dia. Aku akan menjadi perlindungan untuk dia. Aku akan menjadi penolong buat dia. Maka orang ini akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat masjid yang waktu di dunia ia senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagi kita orang beriman tidak ada ruginya ketika gelap gulita kita datang ke masjid. Justru kita akan beruntung. Allah menjamin setiap langkah kaki kita. Kaki kiri Allah gugurkan dosa-dosa kita. Langkah kaki kanan Allah tulis, bahkan Allah hapus seluruh kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Bahkan ketika kita melangkahkan kaki kita menuju masjid, saat itu sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjalan, kita melangkahkan kaki kita menuju Allah. Fisabilillah, orang yang wafat sementara ia sedang menuju ke masjid, fisabilillah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala saat ini masih memberikan kesempatan kepada kita. Masjid dimanapun ia berada, tetap kita datangi. Tempat sholat dimanapun ia berada, tetap kita datangi. Kenapa? Karena inilah yang membawa kebaikan buat kita. Baik kehidupan dunia, lebih-lebih kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi masjid, untuk duduk di masjid, untuk sholat di masjid. Karena masjid inilah yang akan menyelamatkan kehidupan kita, kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا آياته لعلكم تهتدون. Hubungan silaturahim adalah jembatan hati antara kita dengan saudara kita sesama muslim. Ia merupakan tali pengikat yang sangat utuh. Hubungan silaturahim itu harus dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya agar kehidupan kita aman, tentram, dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Hujurat ayat 10 berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam silaturahmi ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini pun saya menyampaikan hikmah silaturahmi, silaturahim. Silaturahmi diambil dari dua kata, silat dan rahmi, menyambung kasih sayang. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ar-rahimuna yarhamur rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hamba-hamba Allah yang saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya, maka disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah, bersilaturahmilah kalian. Niscaya makhluk Allah, malaikat-malaikat Allah Azza wa Jal akan menyayangi makhluknya yang berkasih sayang di muka bumi ini. Allahu Akbar. Ini yang membuat hamba-hamba Allah di antara yang beriman dan bertakwa kepadanya, dia hobi silaturahmi. Dia kunjungi saudaranya, dia kunjungi orang tuanya, dia kunjungi sanak kerabatnya. Karena apa ahbabuna fillah? Karena ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingin mendapatkan kasih sayang malaikat-malaikat Allah. Allahu Akbar. Indah nian hamba-hamba Allah yang bersilaturahmi, menyambung kasih sayang. Dan hikmah di antara silaturahmi yang pertama adalah hamba yang bersilaturahmi dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak? Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi pun Rasulullah SAW menyampaikan, la yanzurullah ilahi ma yaumil qiyamah qati'ur rahim wa jarusu. Ini adalah orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Mereka yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Dan yang kedua adalah wajah rusuh, orang yang selalu mengadu domba sehingga silaturahmi ini terputus. Sebaliknya, orang yang melakukan silaturahmi tentu dong dia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, hadirin rahimakumullah, orang yang bersilaturahmi, silaturahim, memanjangkan umur, mudah rezeki. Allahu Akbar. Ini yang membuat bahagia orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hobinya bersilaturahmi, dia tanyakan kabarnya saudara mukminnya.
Lalu manakala saudara mukmin itu kesusahan dia bantu. Ini kepedulian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di antara orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Lalu yang ketiga, hadirin rahimakumullah. Silaturahmi adalah perintah Allah dan perintah Rasul langsung kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Silaturahmi dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Silaturahmi rasa kasih sayang malaikat bersama orang-orang tersebut. Oleh karenanya hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, mari kita gugurkan silaturahmi antara orang-orang